warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan semoga kita dapat mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran pada bab yang kedua, yaitu meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat bekerja. Dengan tema yang seperti itu, maka timbul pertanyaan pada diri kita, bagaimana caranya dengan meyakini qada dan qadar maka akan melahirkan semangat dalam bekerja. Nah, maka untuk itu marilah kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian qada dan qadar, yang kedua menunjukkan dalil nakli beriman kepada qada dan qadar, yang ketiga menyebutkan macam-macam takdir, dan yang keempat memahami hikmah meyakini qada dan qadar. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Nah, apa itu qada dan apa itu qadar? Qada itu menurut bahasa artinya adalah ketetapan. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Lauhul Mahfuz, atau juga disebut papan yang terpelihara, di mana di situ tempatnya takdir-takdir yang dibuat oleh Allah dituliskan di situ. Mana ditulis di situ sejak zaman azali atau sejak zaman dimana semua makhluk, semua yang ada di alam semesta ini belum ada, sedangkan papan takdir itu sudah ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu qadar. Nah, qadar menurut bahasa artinya memberi kadar atau ketentuan atau aturan. Jadi qada ini ketetapannya, sedangkan qadar itu adalah sifatnya yang mana yang memberi aturan itu atau yang memberi ketetapan. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik yang berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, jadi di sini dapat kita pahami bahwa baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapatkan takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita curhat, baik itu di dalam doa ataupun di dalam ibadah yang lain. Makanya kita diajarkan untuk apabila kita mendapatkan nikmat, misalnya saja kita mendapatkan jajan dari orang tua, nah maka sepatutnya kita diajarkan oleh guru-guru agama kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur ini ya kembali kepada Allah lagi. Mana kita mendapatkan nikmat, kita kembalikan rasa syukur kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita mendapatkan bala atau musibah, maka kita kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ketika misalnya mendapatkan musibah yang berat, maka disunahkan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di mana semua datang dari Allah, dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji
kita jangan cobaan, jangan bala ataupun musibah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, bagaimana cara beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi setiap muslim wajib mengimani adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Maka misalnya jika kita di zaman sekarang di mana kita ditimpa musibah, yaitu sebuah penyakit yang disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, kita harus meyakini bahwa takdir ini datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah, kita berdoa kepada Allah bagaimana supaya musibah ini dapat selesai dengan cepat, dan tentunya dengan ikhtiar juga, dengan usaha kita, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di dalam mengimani qada dan qadar ada 4 prinsip, yaitu yang pertama iman kepada sifat qadim Allah. Kenapa jadi mengimani sifat qadim Allah? Sebelum itu qadim itu adalah sifat Allah yang mana artinya terdahulu. Jadi Allah ini tanpa permulaan, ya sesuatu yang ada tapi tanpa permulaan. Maka jika itu tanpa permulaan, maka tiada juga akhirnya. Maka begitu juga dengan takdir Allah. Ketika Allah itu menciptakan sebuah takdir, maka kita harus meyakini bahwa adanya qadim atau sifat Allah yang terdahulu, di mana sebelum lahirnya kita ke dunia, takdir itu sudah ada. Yang kedua yaitu iman kepada Lauhul Mahfuz. Nah, di mana Lauhul Mahfuz ini adalah suatu tempat untuk menuliskan takdir kita. Jadi kalau secara bahasa, Lauhul Mahfuz ini adalah papan yang terpelihara, di mana ketika kita membayangkannya, Lauhul Mahfuz itu adalah suatu papan yang kemudian dituliskan. Tapi kita jangan berkeyakinan seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana Lauhul Mahfuz, tetapi cukup kita memahaminya dengan bahwa Lauhul Mahfuz ini adalah tempat Allah menuliskan takdir-takdir makhluknya di situ. Kemudian yang ketiga yaitu iman kepada kehendak Allah. Nah, jadi dengan adanya takdir itu, maka kehendak Allah semua kita harus percaya bahwa baik itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu kehendak Allah, terserah Allah mau bagaimana dan mau seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu iman kepada Allah sebagai pencipta. Kita harus yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan kita sebagai makhluk, maka kita harus menerima apa adanya ketentuan atau takdir yang telah dituliskan kepada kita. Tugas kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Tentunya beriman kepada qada dan qadar itu sudah pasti ada dalilnya. Nah, maka dalilnya silakan simak sebagai berikut. Alangkah baiknya ketika kita melihat dalil-dalilnya yang tadi, kita juga membuka Al-Quran supaya menjadi tambahan pahala bagi kita. Dimana ketika kita melihat Quran saja itu sudah menjadi kebaikan dalam diri kita, yaitu kita mendapatkan manfaat pahala untuk memandang Al-Quran, dan juga mata kita akan sehat karena Al-Quran itu adalah obat segala penyakit. Semoga saja apa yang ada penyakit di mata kita dengan memandang Al-Quran akan menjadi sembuh. Alangkah lebih baik lagi apabila kita juga membacanya karena satu huruf saja ayat Al-Quran yang kita baca, maka akan diberikan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Nah, takdir terbagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama takdir mutlak dan yang kedua takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti apabila kita memiliki cita-cita, misalnya ingin menjadi dokter atau ingin menjadi pemilik perusahaan atau ingin menjadi pencipta robot. Nah, apabila kita betul-betul berusaha untuk menggapai cita-cita itu, insya Allah Allah akan menuliskan takdirnya kepada kita, yaitu sesuai dengan cita-cita kita tersebut. Maka itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat dicapai dengan usaha kita. Namun juga tetap semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hanya sebagai ikhtiar, bukan berarti kita yang menentukan masa depan kita. Tapi dengan usaha dan ikhtiar kita, di situ Allah akan memandang, oh ini hambaku yang sangat berusaha, gimana dengan usahanya dia tidak lupa denganku, maka akan kujadikan dia sebagaimana yang dicita-citakannya. Nah, seperti itu. Maka dengan usaha tersebut Allah akan memandang kita, yang mana selanjutnya cita-cita kita dapat tercapai. Kemudian yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir ini adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh usaha ataupun ikhtiar kita. Bagaimana itu takdir mubram? Yaitu seperti contohnya, yang pertama ada jodoh, maut, dan rezeki. Nah, dimana jodoh sendiri kita tidak dapat menentukannya, karena jodoh sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Siapa jodoh kita, bagaimana jodoh kita. Namun apa yang dapat kita usahakan dengan jodoh, yaitu kita menginginkan jodoh yang baik perilakunya, yang ilmunya yang baik, banyak ilmunya, dan juga cantik rupanya. Maka yaitu dengan kita juga memperbaiki diri kita sendiri. Jika ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka kita sendirilah rubah diri kita menjadi baik. Jika kita ingin mendapatkan jodoh yang rajin membaca Al-Quran, maka diri kita rajinlah juga membaca Al-Quran. Nah, seperti itu selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah umur. Nah, umur ini tidak dapat menentukan, maka kita selaku hambanya ini cukuplah dengan rajin-rajin beribadah, dimana ketika kita hidup di dunia, nah ini juga terhubung dengan rezeki kita, dimana ketika kita hidup di dunia dalam hal rezeki, anggaplah kita hidup selama 1000 tahun lagi, maka bekerja dengan giatlah agar kita mendapatkan rezeki, dan kita dengan rezeki tersebut kita selalu dapat beribadah. Namun berkaitan dengan umur, maka anggaplah besok kita sudah meninggal, maka dari sekaranglah kita harus mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya, siapa tahu besok meninggal. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang kita dapatkan di dalam hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini ialah ada 3, yaitu yang pertama, optimis, berikhtiar dalam bekerja. Kemudian setelah kita bekerja keras, apa selanjutnya yang kita jalankan yaitu berdoa. Nah, setelah kita giat berusaha, maka selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
semoga apa yang kita usahakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat ditentukan takdir yang baik kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tawakal. Setelah kita berdoa, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana serah Allah apakah yang kita usahakan itu berhasil ataupun gagal. Jika kita berhasil, kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap rasa syukur. Kemudian bagaimana jika gagal? Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha lebih giat lagi dan introspeksi diri apakah masih ada kekurangan kita dalam menjalankan usaha tersebut. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini tadi dapat bermanfaat, dan tentunya ilmu itu akan berkah jika kita menerapkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.